Pada segmen video ini, saya akan menjelaskan tentang antarmuka dari fase endapan atau presipitat. Pada segmen video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai antarmuka antar fasa. Lalu bagaimana dengan antarmuka antar fasa endapan penguat? Pada prinsipnya sama dengan antarmuka antar fasa endapan dapat koheren dengan fasa matriksnya seperti ini, di mana terdapat kesesuaian kisi antar fasa, dan disebut endapan koheren sepenuhnya atau fully coherent precipitate, karena parameter kisi dari fasa endapan relatif sama dengan fasa matriks, sehingga tidak ada regangan elastik. Sedangkan yang ini, parameter kisinya tidak persis sama sehingga terbentuk regangan elastik untuk mempertahankan koherensinya, dan disebut endapan koheren teregang atau strain coherent precipitate. Kemudian, struktur kristal fasa endapan ini sama sekali berbeda dengan struktur kristal fasa matriksnya, sehingga tidak ada kesesuaian kisi, dan disebut endapan tak koheren atau incoherent precipitate. Sedangkan yang ini, ada bagian yang koheren dan bagian yang lain tak koheren, sehingga disebut endapan semi-koheren atau partial coherent precipitate. Secara sekilas, endapan semi-koheren hampir sama dengan endapan koheren teregang. Lalu apa perbedaannya? Endapan yang semi-koheren mempunyai antarmuka yang pada bagian ini yang horizontal adalah antarmuka koheren teregang, karena terdapat kesesuaian kisi dan regangan elastik. Sedangkan pada bagian ini yang vertikal adalah antarmuka inkoheren, karena sama sekali tidak ada kesesuaian kisi. Karena ada bagian yang koheren dan ada bagian yang inkoheren, sehingga endapan ini disebut endapan semi-koheren, dan dapat berbentuk plat seperti ini. Lalu bagaimana contoh-contoh antarmuka fasa endapan tersebut? Ini adalah fasa-fasa endapan yang ada dalam paduan AL, di mana sebelum terbentuk fasa endapan yang stabil, yaitu endapan theta, dapat terbentuk fasa-fasa transisi yang metastabil seperti ini. Dan dengan semakin lama waktu aging akan terbentuk fasa yang lebih stabil. Fasa transisi yang pertama yaitu GP-John, di mana singkatannya berasal dari nama penemunya yaitu Guinier-Preston, dan merupakan contoh endapan yang koheren, di mana zona ini merupakan atom-atom pemadu yang berkumpul mulai difusi atom saat dilakukan aging. Atom unsur pemadu Cu akan berkumpul membentuk GP-John dengan bentuk plat atau disk seperti ini. Kemudian GP-John dari unsur pemadu Ag membentuk bola atau sphere, dan GP-John paduan AlCuMg berbentuk batang atau rod seperti itu. Kemudian fase endapan transisi kedua adalah endapan theta double aksen yang kadang disebut juga GP2-John. Endapan theta double aksen adalah endapan yang juga masih koheren di semua sisi. Kemudian dengan semakin lama waktu aging, semakin banyak atom unsur pemadu yang berdifusi membentuk fase endapan. Akan terbentuk endapan theta aksen yang menjadi semi-koheren di bidang 001, sedangkan bidang lainnya masih koheren seperti ini. Dan terakhir terbentuk fase endapan stabil theta yang merupakan endapan inkoheren seperti ini untuk fase endapan theta Al2Cu. Jadi endapan paduan Al dapat mengalami kehilangan koherensi dengan semakin lamanya aging atau dengan semakin besarnya partikel endapan. Ini adalah profil kekerasan dengan bertambahnya waktu aging. Saat awal terbentuk GP-John, kekerasannya akan naik, kemudian terbentuk endapan theta double aksen dan theta aksen, di mana kekerasannya akan mencapai puncaknya, lalu jika agingnya masih diteruskan, kekuatannya akan turun. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan endapan, kemudian saat kekuatannya menurun terjadi coarsening atau perkasaran endapan akibat waktu aging yang terlalu lama atau overaging. Dan kekuatan puncak terjadi saat terbentuk endapan theta aksen yang semi-koheren dan terdistribusi merata. Kemudian kekerasannya menurun karena endapan tumbuh semakin membesar dan jarak antar partikel endapan semakin membesar. Ini adalah fase endapan pada paduan super Ni, yaitu fase intermetalik gamma prime Ni3Al yang merupakan endapan koheren seperti ini. Kemudian fase endapan karbida yang terbentuk di batas butiran yang merupakan endapan tak koheren.
Kemudian dapat juga terbentuk fasa intermetallic gamma double prime Ni3 niobium yang berstruktur body center tetragonal. Ini adalah perubahan bentuk fasa intermetallic gamma prime Ni3Al dengan semakin lamanya waktu aging, di mana saat awal terbentuk endapan koheren yang ketidaksesuaian kisinya kecil sehingga endapan berbentuk bola atau sphere. Dengan terjadinya pertumbuhan endapan, ketidaksesuaian kisinya menjadi lebih besar, dan endapan berbentuk kubikal dan merupakan penguatan paling optimal. Lalu jika waktu aging diteruskan, dapat terbentuk endapan semi-koheren yang ketidaksesuaian kisinya lebih besar dan berbentuk plat memanjang. Pada tahap ini, sudah terjadi pengkasaran partikel. Jadi sama seperti fasa endapan paduan Al, fasa endapan gamma prime juga dapat terjadi kehilangan koherensi dengan semakin lamanya aging. Ini adalah pertanyaan untuk segmen video ini yang sudah dibahas sebelumnya. Sekian segmen video kali ini, semoga Anda dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan selalu jaga kesehatan Anda.